Bab 353. Mencari pelaku. Melihat mereka yang malah membalikkan keadaan, kemarahan Gong Yanwu semakin membara di dalam hatinya. Namun saat ini, tidak ada bukti yang bisa dijadikan pegangan, tidak mungkin bisa menghukum mereka. Lin Tiangui berdiri dan berkata, "Hamba menyampaikan kepada Ibu Suri, kami bertiga telah berusaha sekuat tenaga untuk pengamanan upacara ini dan tidak ada kelalaian sama sekali. Mohon Ibu Suri memberi sedikit waktu, kami pasti akan menyelidiki kejadian ini dengan jelas. Permohonanku, Ibu Suri." Setelah pembunuh itu muncul, Tuan Lin rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Ibu Suri. Tidak mungkin ia terlibat dengan para pembunuh tersebut, hamba bersedia mempertaruhkan nyawa untuk menjamin hal ini. Yu Huasi berlutut dengan satu lutut di tanah, wajahnya terlihat penuh tekad. Pakaian banyak yang sobek akibat senjata tajam, jika dia tidak mengenakan pelindung, mungkin ia sudah terluka parah. Ibu Suri mengabulkan permohonanmu. Lin Tiangui, Yu Huasi, kalian punya waktu 3 hari untuk menyelidiki kejadian ini. Siapapun yang terlibat dengan para pembunuh ini, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Hamba akan mematuhi perintah. Ini tidak benar. Kejadian ini disebabkan oleh kesalahan ketiga orang ini, dan mengakibatkan konsekuensi yang serius. Harusnya orang lain yang menyelidiki kejadian ini, untuk mencegah mereka menutupi fakta dan bisa lolos dari kesalahan mereka. Perdana Menteri segera berkata, saat ini, Lin Tiangui juga tidak punya alasan untuk membantah kata-katanya. Kejadian ini memang adalah kesalahannya, dan sebagai orang yang terlibat, seharusnya untuk menghindari kecurigaan, kejadian ini harus diserahkan kepada pejabat lain untuk diselidiki. Namun, Lin Tiangui juga tahu bahwa kejadian ini pasti ada kaitannya dengan mereka yang berkuasa. Begitu kekuasaan penyelidikan jatuh ke tangan mereka, mereka pasti akan berusaha menutupi bukti. Yu Qian tiba berkata, hamba bersedia menjamin Yu Huasi dan Raja Lin, pasti bisa menyelidiki kejadian ini dengan jelas. Wajah Perdana Menteri langsung menjadi gelap, dan ia berkata dengan dingin, kejadian ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Yu. Siapa bilang tidak ada hubungannya? Karena kami adalah pejabat istana, tentu saja kami semua memiliki hak untuk bersuara. Apalagi Huasi adalah anakku, apakah aku tidak mengenal dirinya? Keluarga Yu mendukung dia sepenuhnya dan percaya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermoral seperti ini. Yu Qian berkata dengan suara keras. Benar, Raja Lin sudah berusaha melindungi semua orang. Meskipun terjadi masalah dalam upacara ini, kesetiaan Raja Lin tidak perlu diragukan. Keluarga Chen juga bersedia memberikan jaminan. Chen Deyong berdiri dan berkata, beberapa keluarga bangsawan lainnya juga berdiri untuk memberikan dukungan. Akhirnya, senyum pun muncul di wajah Gong Yanwu. Karena begitu banyak orang yang mendukung Raja Lin dan Yu Huasi, maka hal ini tidak perlu dibahas lagi. Kalian harus segera menyelidiki dengan jelas dan cepat memberikan penjelasan kepada aku. Baik, hamba menerima perintah. Perdana Menteri memandang orang dari 5 keluarga besar dengan tajam, seolah-olah ingin merobek mereka. Ini benar-benar seperti mendorong mereka ke dalam api. Awalnya mereka sudah merasa akan menang, tetapi sekarang situasi menjadi sangat merugikan bagi mereka. Yu Huasi sangat marah. Setelah meninggalkan aula besar, ia segera mengumpulkan pasukan dan mengontrol semua orang. Semua yang terlibat dalam persiapan upacara harus diperiksa satu persatu. Semua orang yang melihat kejadian itu harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Tindakan Yu Huasi langsung mengenai titik lemah Perdana Menteri dan yang lainnya. Toh, jumlah pembunuh ada lebih dari 200 orang, dan pasti ada yang melihat orang yang diam membawanya mereka masuk. Selama mereka bisa menemukan orang yang mencurigakan, mereka bisa menyelidiki lebih lanjut. Menteri Ritus sangat cemas, harus diketahui bahwa semua pembunuh ini adalah orang-orang yang ia perintahkan untuk dibawa masuk. Masalah ini tidak bisa ditutup lagi. Ia sudah bisa membayangkan nasibnya. Ia segera meminta keluarganya untuk mengemas harta dan cepat-cepat meninggalkan ibu kota. Jika hal ini terbongkar, mungkin Perdana Menteri juga tidak akan bisa melindungi keselamatan keluarganya. Ia sudah tidak sepenuhnya percaya kepada Perdana Menteri. Gerakan mereka segera dilaporkan kepada Yu Huasi. Begitu cepat sudah mulai panik. Benar-benar bukan orang yang bisa mengerjakan hal besar. Kirim orang untuk mengawasi mereka. Segera tangkap mereka begitu menemukan bukti. Yu Huasi memerintahkan, dalam waktu yang bersamaan, Gong Yanwu juga menerima berita dari penjaga bayangan.
Di bawah penyelidikan yang intens, orang-orang yang membantu menyamarkan para pembunuh dan cara mereka masuk ke lokasi upacara sudah berhasil ditemukan. Setelah menangkap mereka akan disiksa dengan kejam. Lin Hai sudah tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah hari, dan sekarang akhirnya dia sudah sadar. Gong Yanwu selalu menunggu di sampingnya, melihat Lin Hai sudah terbangun, ia segera mendekat dan bertanya. Lin Hai, bagaimana keadaanmu? Apa ada yang tidak nyaman? Lin Hai memandang Gong Yanwu yang wajahnya penuh kecemasan, dan berkata, sepertinya kita sudah aman. Ya, kamu sudah membunuh para pembunuh, para pengawal sudah datang. Sekarang kamu berada di kamar peristirahatanku, di sini sangat aman. Gong Yanwu segera menjawab, aku sudah pingsan berapa lama? Lebih dari setengah hari, tabib kerajaan sudah memberikan obat untukmu, aku akan segera menyuruh orang untuk merebus obatnya. Tidak perlu minum obat, kita harus segera menyelidiki semua orang yang terkait, kita harus mencari tahu bagaimana para pembunuh itu bisa masuk. Pasti ada mata di antara kita. Lin Hai berkata, tenang saja, sudah kuperintahkan Raja Lin dan Yu Huasi untuk menyelidiki hal ini. Dari bukti yang diselidiki, Menteri Ritus pasti tidak bisa lepas dari masalah ini. Dia memang orang yang paling mencurigakan, sebenarnya, masalah upacara ini tidak perlu dia terlibat, tetapi dia justru mengambil alih tanggung jawab. Sangat mungkin itu semua demi membawa para pembunuh itu masuk, seharusnya aku lebih waspada. Lin Hai sangat menyesal, awalnya ia hanya berpikir bahwa Menteri Ritus hanya ingin mendapatkan pujian, sehingga ia tidak terlalu memperhatikannya. Lin Hai tidak menyangka dia memiliki niat jahat seperti itu. Kamu tidak salah sedikit pun. Saat ini, keluarga Menteri Ritus sedang mengemas harta mereka, sepertinya mereka ingin meninggalkan ibu kota, mereka sudah bersiap untuk melarikan diri. Gong Yanwu berkata, setelah melakukan perbuatan seperti ini, mereka bisa melarikan diri kemana? Bisa melarikan diri dari biksu tetapi tidak bisa melarikan diri dari kuil. Jika bisa menemukan bukti, semua keluarganya bisa ditangkap kembali. Namun, yang aku khawatirkan adalah, serangan sebesar ini tidak mungkin hanya direncanakan oleh Menteri Ritus sendiri. Dia tidak memiliki kemampuan dan ambisi sebesar itu. Jika pembunuhan ini berhasil, orang yang paling diuntungkan adalah Perdana Menteri, Menteri Personalia, dan Menteri Keuangan. Lin Hai berkata, benar sekali, ketiga orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Hingga kini kita masih belum menemukan bukti yang memberatkan mereka. Dan sekarang semua pembunuh sudah mati, jadi tidak ada saksi lagi. Gong Yanwu menghela napas putus asa. Selama kita bisa mengetahui kelemahan Menteri Ritus, kita pasti akan bisa mendapatkan jawaban. Lin Hai berkata dengan percaya diri. Baiklah, kita tangkap dia terlebih dahulu, dan kamu yang akan melakukan interogasi. Lata Gong Yanwu, biarkan aku istirahat selama 2 hari. Saat ini aku bahkan tidak punya tenaga untuk berjalan. Lin Hai berkata sambil tersenyum pahit. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang untuk beristirahat. Tidak perlu terburu-buru dalam penyelidikan kasus ini. Gong Yanwu berkata, bab 354. Keras kepala, meskipun dia sangat ingin menjaga Lin Hai secara pribadi di istana, bagaimanapun dia adalah ibu suri dinasti Daxia, sedangkan Lin Hai adalah pejabat kerajaan. Saat ini dia sudah berbaring di istana, yang sudah melanggar adat istiadat. Jika dia tetap tinggal di istana pada malam hari, hal itu pasti akan segera memicu kritik dari para pejabat istana. Sebaiknya segera kirim orang untuk mengantarku pulang ke rumah. Jika ada desas-desus yang tersebar, itu akan merugikanmu, kata Lin Hai, kejadian di upacara tidak mungkin disembunyikan, dan kabarnya akan segera tersebar. Dikatakan bahwa para pembunuh berasal dari Tibet dan Turkestan, hal ini membuat warga ibu kota sangat marah. Mereka semua berteriak agar istana segera mengirim pasukan dan membasmi mereka. Ketika Kiaoer melihat Lin Hai dibawa pulang dengan tandu, dia menangis terseduh-seduh karena khawatir. Suamiku, bagaimana keadaanmu? Siapa yang melukaimu seperti ini? Jangan menangis, aku hanya terluka ringan. Aku akan sembuh setelah istirahat beberapa hari. Lin Hai menenangkannya. Para penjaga meletakkan Lin Hai di tempat tidur dengan hati-hati, setelah itu mereka pergi. Wang Dayong segera mengerahkan para penjaga untuk menjaga rumah Lin Hai dengan ketat, mencegah adanya pembunuh lain yang mungkin menyelinap masuk untuk membunuh. Ketika Lin Ruoxue dan Putri Chen Xi mendengar kabar tersebut, mereka segera datang untuk menjenguk Lin Hai. Orang itu benar-benar kejam,
mereka tidak bisa mengalahkan Daxia, jadi mereka menggunakan trik curang seperti ini, kata Putri Chenxi dengan marah. Ada hal-hal yang sangat rumit yang terlibat dalam masalah ini, jadi kalian jangan asal berspekulasi. Raja Lin dan Yu Huaxi sedang menyelidikinya dengan serius, dan aku yakin semuanya akan segera terungkap, kata Lin Hai, karena masalah ini melibatkan pejabat istana, jika tidak ditangani dengan baik, bisa menyebabkan kekacauan di istana, jadi dia tidak bisa memberitahu mereka semuanya. Kamu istirahat saja dan jangan memikirkan apapun. Ayah dan Yu Huaxi pasti bisa menyelidiki semua ini dengan baik, kata Lin Ruoxue dengan tenang. Kami semua akan menemanimu di sini, jika kamu ingin makan sesuatu, katakan saja, dan kami akan menyuruh orang untuk membuatkannya, tambah Putri Chenxi. Lin Ruoxue memperhatikan ekspresi Putri Chenxi, dan tampak seperti memikirkan sesuatu. Dia merasa bahwa hubungan antara Putri Chenxi dan Lin Hai tampaknya tidak biasa, melebihi sekadar persahabatan. Sebagai seorang wanita, dia sangat peka terhadap hal semacam ini. Putri Chenxi belum pernah memandang pria lain dengan tatapan seperti itu sebelumnya. Namun, karena tidak ada bukti, dia tidak bisa langsung mengatakannya, tetapi dia mulai merasa sedikit khawatir. Secara logis, jika Putri Chenxi memiliki pasangan, tentu itu hal yang baik. Namun, karena statusnya, Putri Chenxi tidak mungkin menikah dengan Lin Hai. Jika mereka bersama, akan ada banyak masalah. Tetapi jika hal ini dibicarakan secara terbuka, persahabatan mereka bisa saja hancur seketika. Lin Ruoxue memutuskan untuk menunggu sampai Lin Hai sembuh sebelum bertanya padanya secara langsung, dengan 3 wanita cantik yang menemaninya. Lin Hai merasa tidak ingin menyelidiki kasus tersebut. Lebih baik berbaring terus seperti ini, kemudian, Yu Huaxi dan Xianer juga datang untuk menjenguk. Lin Hai berdiskusi dengan Yu Huaxi tentang penyelidikan kasus ini. Lin Hai merasa bahwa dalang di balik semua ini pasti ada hubungannya dengan Perdana Menteri. Begitu banyak orang bisa menyusup ke ibu kota, pasti ada seseorang yang membantu mereka. Dan orang itu pasti memiliki kekuasaan besar, sehingga bisa menghindari pengawasan semua orang. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan, namun, selama ini Menteri Pertahanan berada di posisi netral, bahkan cenderung mendukung Lin Tianhui. Dia pasti tidak akan mengambil risiko besar untuk melakukan sesuatu yang seburuk ini, tapi, setelah penyelidikan yang cermat oleh Yu Huaxi, semua bukti mengarah kepada Menteri Ritus dan beberapa pejabat dari Kementerian Ritus. Aneh sekali, Perdana Menteri dan beberapa orang lainnya benar-benar berada di luar kasus ini, tanpa ada bukti yang mengaitkan mereka. Kalau begitu, tangkap semua orang yang sudah kita selidiki, dan interogasi dengan cermat. Semakin cepat kita bertindak, semakin baik. Jika terlalu lama, mereka mungkin sudah menyusun alibi bersama. Bahkan semua keluarga mereka juga harus ditangkap. Kata Lin Hai dengan tegas, jika keluarga mereka sudah melarikan diri, mereka pasti tahu bahwa kebusukan mereka akan segera terbongkar. Kita harus segera menghancurkan pertahanan psikologis mereka agar ada kesempatan mengungkap siapa dalang sebenarnya. Kalaupun keluarga mereka melarikan diri, kita punya orang yang mengawasi mereka dengan ketat. Semua tersangka dari Kementerian Ritus sudah ditangkap dan sedang diinterogasi. Kata Yu Huaxi, setelah 2 hari beristirahat, Lin Hai akhirnya bisa berjalan lagi. Semua pejabat yang ditangkap ditahan di kantor kejaksaan, di penjara bawah tanah. Lin Hai menatap mantan Menteri Ritus dengan dingin. Setelah ditangkap, dia mengaku bertanggung jawab atas semua kejahatan itu. Dia mengatakan bahwa para pembunuh telah menculik keluarganya, dan untuk menyelamatkan mereka, dia membantu para pembunuh untuk memasuki aula utama. Tidak peduli bagaimana dia diinterogasi, dia tetap berpegang pada alasan ini. Kita sama pejabat istana, jadi aku beri kamu kesempatan. Jika kamu mengungkapkan semua dalang di balik ini, mungkin kami bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan keluarga kamu. Aku bukan orang yang suka membunuh, aku hanya ingin menangkap datangnya. Ini kesempatan kamu, jangan jadi kambing hitam untuk orang lain, kata Lin Hai dengan dingin. Aku yang melakukan ini, dan aku yang akan menanggungnya. Para pembunuh itu menangkap keluargaku, jadi aku hilaf dan melakukan kesalahan ini. Aku hanya berharap bisa mati dengan cepat. Benarkah? Aku dengar keluargamu baik-baik saja beberapa hari terakhir ini, tanpa ada tanda ancaman, omong kosong seperti ini hanya bisa menipu anak kecil. Kesalahan kamu sudah cukup untuk menghukum mati semua anggota keluargamu.
Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kamu adalah dengan membantu menangkap dalang di balik ini, kata Lin Hai. Terserah apa yang kamu katakan, aku tidak akan memfitnah orang lain, jawab Menteri Ritus, sambil membuang muka. Baiklah, jika kamu ingin membawa seluruh anggota keluarga kamu mati bersama kamu, maka aku tidak akan membuang waktu lagi. Keluarga Anda akan ditangkap dan dieksekusi di gerbang utama besok siang, kata Lin Hai dengan dingin. Menteri Ritus sangat panik mendengar hal itu. Tidak masalah jika aku yang dihukum mati, tapi jangan libatkan keluarga aku, mereka tidak bersalah. Apakah mereka bersalah atau tidak, hanya kamu yang tahu pasti. Keluarga kamu memang tidak bersalah, tetapi karena kebodohan kamu, mereka harus ikut mati. Ibu Suri sudah memerintahkan aku untuk menangani kasus ini sepenuhnya. Jika kamu tidak mau mengungkapkan siapa dalangnya, maka bersiaplah untuk mati. Lin Hai malas berbicara lebih banyak. Setelah menjatuhkan keputusan, dia berbalik dan pergi tanpa memberikan kesempatan untuk memohon. Menteri Ritus berteriak dengan keras, aku ingin bertemu dengan Ibu Suri. Aku ingin bertemu Perdana Menteri. Keluargaku tidak bersalah, mereka tidak boleh dibunuh. Ini adalah balas dendam pribadi, aku akan mengadukan kamu kepada Ibu Suri. Lin Hai keluar dari penjara, alisnya berkerut. Menteri Ritus sudah dihukum berat, tapi dia tetap tidak mau mengaku. Tampaknya mereka sudah sepakat bahwa dia akan menanggung semua kesalahan. Bahkan ancaman terhadap keluarganya juga tidak ada pengaruhnya. Lin Hai tidak bisa memahami janji apa yang telah diberikan padanya, sehingga dia rela mengorbankan seluruh anggota keluarganya. Bab 355. Rencana Perdana Menteri. Apakah semua orang lainnya sudah mengakui? Tanya Lin Hai. Melapor kepada Tuan, semua pejabat lain sudah mengakui bahwa Menteri Ritus yang memerintahkan mereka untuk membawa orang itu masuk. Mereka juga tidak tahu bahwa orang tersebut adalah pembunuh bayaran, jawab seorang petugas. Serangan sebesar ini memang tidak akan melibatkan terlalu banyak orang. Tapi karena mereka telah melakukan kesalahan besar, tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan. Mereka yang secara tak sengaja terlibat, cukup diberhentikan dari jabatannya, kata Lin Hai dengan tenang. Apakah itu tidak terlalu ringan? Mereka sudah melakukan kesalahan besar, sudah membahayakan nyawa Tuan dan Permaisuri. Setidaknya mereka seharusnya dijatuhi hukuman mati, bukan? Tidak melibatkan keluarga mereka saja sudah merupakan sebuah kemurahan hati, kata Wang Chengang. Dia terkejut mendengar Lin Hai berniat membebaskan para pejabat itu. Lin Hai tersenyum tipis. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, pejabat satu tingkat lebih tinggi bisa menekan orang sampai mati. Mereka hanya menjalankan perintah dan tidak tahu apa-apa. Paling, mereka hanya bisa dikatakan lalai. Tidak perlu ada kesalahan yang berat, cukup diberhentikan dan diinvestigasi. Benar, bantu aku mencari seseorang, lalu lakukan hal ini. Wang Chengang mendengarnya dengan penuh kejutan. Apakah cara ini benar-benar akan berhasil? Ikuti saja instruksiku, pastikan orang yang kamu pilih itu bisa dipercaya. Selain itu, ini harus sangat dirahasiakan. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan merekomendasikanmu kepada Ibu Suri, dan jabatan kepala keamanan di ibu kota akan menjadi milikmu, kata Lin Hai. Selama ini, Wang Chengang sudah mengurus urusan negara dengan baik, dan Lin Hai sangat puas dengan pekerjaannya. Karena Lin Hai memiliki urusan yang lebih penting untuk ditangani, dia merasa tidak pantas terus memegang posisi kepala keamanan. Wang Chengang sangat gembira dan segera berkata dalam hati, terima kasih, Tuan, atas semuanya. Aku akan bekerja keras. Baiklah, cepat lakukan, perintah Lin Hai. Kabar bahwa beberapa pejabat di Departemen Ritus telah diberhentikan segera tersebar. Perdana Menteri dan beberapa pejabat lainnya sangat terkejut mendengarnya. Meskipun mereka tidak tahu kebenarannya, para pejabat tersebut setidaknya bisa dianggap sebagai kaki tangan. Namun mereka dengan mudah dilepaskan, hanya dipecat dan didenda sejumlah uang. Tapi setidaknya mereka bisa tetap hidup, jadi hukuman ini bukanlah masalah besar. Sungguh aneh, apakah Lin Hai benar-benar ingin menyederhanakan masalah besar ini? Menyalahkan semua kejahatan pada Menteri Ritus saja. Perdana Menteri, jangan tertipu oleh semua ini. Dari informasi yang aku dapatkan, keluarga Menteri Ritus telah ditangkap. Aku khawatir dia akan berkhianat, kita harus melindungi keluarganya dengan segala cara, kata Menteri Keuangan dengan cemas. Dasar bodoh, bagaimana mungkin kita bisa melindungi keluarganya pada saat seperti ini?
Siapapun yang mencoba membela mereka akan dicurigai sebagai komplotan. Lebih baik kita langsung menghabisi Menteri Ritus. Kilatan kemarahan muncul di mata Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Pegawai saling memandang dengan ketakutan. Apakah maksud Perdana Menteri untuk membunuh Menteri Ritus? Tanya Menteri Keuangan. Apakah ada cara yang lebih baik dari itu? Setelah dia mati, semua kejahatan akan jatuh padanya, dan tidak ada bukti yang tersisa. Bahkan jika keluarganya dihukum mati, dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Ini harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda lagi, kata Perdana Menteri dengan tegas. Namun penjara dijaga sangat ketat, kita tidak bisa menyusup ke sana, kata Menteri Keuangan. Serahkan itu padaku, aku sudah menempatkan orang dalam di penjara. Mereka akan membawa racun kepadanya dan memaksanya untuk bunuh diri. Itu ide yang bagus, jangan buang waktu. Perdana Menteri, segera lakukan. Jawab Menteri Keuangan dengan terburu-buru, masalah ini semakin meluas, hampir semua pejabat yang terlibat dalam upacara sudah diperiksa. Jika mereka tidak siap dari awal dan menyalahkan Menteri Ritus, mungkin mereka juga sulit lepas dari masalah ini. Malam itu, setelah menyelesaikan urusannya, Lin Hai baru saja pulang ke rumah di saat seseorang berlari dengan tergesa-gesa untuk melaporkan sesuatu. Lin Hai melihat petugas dari kantor pemerintahan dan bertanya dengan alis berkerut, "Ada apa? Kenapa begitu panik?" "Kabar buruk, Menteri Ritus telah bunuh diri dengan racun." "Apa? Bukankah dia dijaga ketat? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membawa racun itu masuk?" Lin Hai sangat marah dan berteriak pada petugas itu. "Aku juga tidak tahu. Baru saja aku melihat Menteri Ritus mengeluarkan busa dari mulutnya, tampaknya dia sudah sekarat. Segera pergi ke kantor pemerintahan, perintahkan semua petugas untuk tetap di tempat. Jangan biarkan satu pun pergi. Kumpulkan mereka semua," kata Lin Hai. Dia bahkan tidak sempat makan, hanya memberitahu Kiaoer secara singkat sebelum naik kereta untuk pergi ke kantor pemerintahan. Di penjara, Wang Chengang sudah menunggu dengan kepala tertunduk, siap menerima teguran. Baru saja dia dipromosikan, tapi sekarang sudah terjadi kejadian seperti ini. "Tuan, ini salahku karena tidak bisa menjaga tahanan dengan baik. Hari ini, semua orang yang masuk ke penjara dan datang ke kantor pemerintah harus dikumpulkan dan dijaga ketat. Jangan biarkan seorang pun pergi." "Baik, Tuan." Lin Hai mendekati tubuh Menteri Ritus yang sudah tak bernyawa. Racun itu begitu mematikan sehingga siapapun yang meminumnya akan mati dengan cepat, bahkan seorang dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Berita tentang Menteri Ritus ini harus dirahasiakan. Jangan sampai satu kata pun bocor, perintah Lin Hai. Tapi hal ini tidak bisa disembunyikan terlalu lama. "Apakah kita perlu memberitahu Ibu Suri?" tanya Wang Chengang. Awalnya dia pikir akan segera dipromosikan, tetapi sekarang dia merasa beruntung jika bisa mempertahankan jabatannya. "Tidak perlu, cukup tutupi saja kabar ini. Bagaimana dengan tugas yang aku berikan padamu? Aku sudah memilih 3 orang, Tuan bisa bertemu mereka kapan saja," jawab Wang Chengang dengan cepat. "Bagus, ayo bawa aku untuk bertemu dengan mereka." Lin Hai mengikuti Wang Chengang ke sel penjara dan melihat 3 orang yang sudah dipilih. Matanya langsung bersinar. "Bagus sekali, sekarang segera bawa orang ini dan tangkap Perdana Menteri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pegawai. Ingat, bukan untuk mengundang mereka, tapi untuk menangkap mereka. Bersikaplah seolah-olah kita sudah memiliki semua bukti. Jangan segan, dan pastikan sikapmu tegas." Lin Hai memberi instruksi rinci. "Jika kamu berhasil menangani ini dengan baik, maka kamu bisa menebus kesalahanmu." "Baik, Tuan." Wang Chengang tak lagi peduli apakah dia akan menyinggung perasaan Perdana Menteri. Dia segera membawa petugas untuk menangkap orang tersebut. Perdana Menteri sedang menunggu kabar. Kematian Menteri Ritus dan tiba terdengar keributan di luar. Sebelum dia sempat memahami apa yang terjadi, sekelompok petugas sudah masuk. "Kurang ajar, tahukah kalian di mana kalian berada? Berani-beraninya kalian masuk ke kediaman Perdana Menteri tanpa izin." "Perdana Menteri, aku diperintahkan oleh Tuan Lin untuk mengundang Anda untuk diinterogasi. Sebaiknya Anda bekerja sama dan ikut dengan kami. Jika tidak, kami terpaksa akan menggunakan kekerasan," kata Wang Chengang dengan suara dingin. "Kurang ajar, aku adalah Perdana Menteri. Lin Hai tidak punya hak untuk menangkapku. Aku hanya menjalankan perintah. Jika ada yang ingin Anda katakan saja langsung kepada Tuan Lin. Bawa Perdana Menteri ke kantor pemerintah di ibu kota," perintah Wang Chengang.
Bersambung,